Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau lihat lebih dalam nih, salah satu bagian yang paling krusial mungkin ya, di Injil Markus, detik-detik terakhir Yesus disalib. Itu di Markus 15 ayat 33 sampai 41. Kita akan lihat ceritanya, plus ada analisis teologisnya juga yang menarik. Tujuannya ya biar kita dan Anda juga bisa paham gitu ya, apa sih makna sebenarnya peristiwa ini, tanda-tandanya apa aja, terus relevansinya buat kita sekarang apa. Oke, mari kita coba bongkar ini sama-sama ya. Tentu. Dan ini bukan sekedar cerita kematian biasa aja kan ya. Catatan yang Anda siapkan itu nunjukin ada dimensi lain, dimensi kosmik, teologis gitu. Ada kejadian alam, ada reaksi manusia, dan itu semua kayaknya saling terkait. Menarik banget sih ini. Sip, kita mulai dari inti ceritanya dulu deh. Ayat 33 sampai 38. Nah, di situ diceritain ada gelap gulita total gitu ya, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Lama juga ya. Terus Yesus berseru pakai bahasa Aram, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu kan ya. Nggak lama setelah itu, dia teriak lagi dengan suara keras, terus wafat. Nah, soal kegelapan itu ya, analisisnya bilang itu semacam tanda dari langit. Ingat nggak? Sebelumnya kan orang Farisi minta tanda tuh. Ya ini jawabannya, mungkin. Tapi ya tetap aja mereka nggak percaya. Dan seruan Yesus itu, Eloi, Eloi, itu kan kayak gema dari Mazmur 22 ya. Itu nunjukin penderitaan spiritual yang dalam banget. Rasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Ini bukan cuma soal sakit fisik loh, tapi beban dosa yang dia tanggung itu. Berat banget pasti rasanya. Benar. Terus pas banget Yesus mengembuskan nafas terakhir, ada kejadian dramatis lagi kan? Ayat 38 itu bilang, tabir bait suci robek jadi dua, dari atas sampai bawah. Iya, betul. Dan ini menurut analisisnya momen yang revolusioner banget. Tabir itu kan fungsinya sebagai pemisah ya, ke ruang maha kudus, tempat hadirat Allah gitu. Robeknya dari atas ke bawah itu nandain, ini kerjaan Allah, bukan manusia. Itu simbol runtuhnya penghalang antara manusia sama Allah. Akses langsung sekarang terbuka lewat pengorbanan Yesus. Wah, ini gagasan yang luar biasa sih digambarkan dengan kain yang robek itu. Oke, selain peristiwa alam tadi, ada juga reaksi orang-orang di sekitar situ ya, ayat 35-41. Ada yang salah dengar, dikira Yesus manggil Nabi Elia. Ada juga yang malah ngasih minum anggur asam. Tapi ada satu orang nih, yang reaksinya, wah beda sendiri. Betul sekali. Kepala pasukan Romawi itu, pengakuannya di ayat 39, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini jadi poin kunci di analisis ini. Kenapa penting? Ya, karena dia bukan orang Yahudi. Dia bagian dari sistem Romawi yang nyalibin Yesus loh. Dan dia ngaku gitu bukan karena lihat mujizat spektakuler, tapi karena dia lihat cara Yesus mati dengan, apa ya, kayak ada otoritas ilahi gitu, tapi juga pasrah di tengah tanda-tanda alam tadi. Analisisnya bilang ini ironi besar. Pemimpin agama malah nolak. Orang luar ini malah percaya. Ini juga kayak jadi tanda awal gitu kalau kabar baik ini bakal nyebar ke bangsa-bangsa lain. Oh ya, dan jangan lupa juga para perempuan ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda dan Yoses, Salome, dan yang lain. Catatan ini secara khusus nyebutin kesetiaan mereka loh. Mereka ini udah ngikutin dan ngelayanin Yesus dari Galilea, dan mereka tetap ada di sana, nyaksiin semuanya sampai akhir. Beda banget dia sama kebanyakan murid laki-laki yang pada kabur. Tentu, kesetiaan mereka luar biasa. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya, kenapa sih ini semua harus terjadi? Analisis teologisnya bilang ini buat mengenapi nubuat. Terutama Yesaya 53 tentang hamba yang menderita itu ya kan? Juga Mazmur 22 tadi. Jadi, kematian Yesus ini dilihat sebagai korban penebusan dosa. Ini tindakan sadar dari Yesus sendiri. Dia emang menyerahkan nyawanya buat mendamaikan kita sama Allah. Materi Anda juga ngelihat kenapa kok ada orang yang nolak bukti sejelas ini ya. Ada semacam diagnosa gitu ya soal hati yang bebal. Orang yang hatinya udah keras mau dikasih tanda sehebat apapun, ya tetap aja cari alasan buat nggak percaya. Jadi, nah ini penting nih. Apa artinya semua ini buat kita sekarang? Buat Anda yang lagi dengerin? Relevansinya itu ada di intinya banget. Kematian Yesus itu kan jantungnya Injil ya. Tanpa salib, ya nggak ada pengampunan dosa, gitu sederhananya. Materi Anda ini nekenin kalau anugerah keselamatan ini dikasih gratis, cuma-cuma. Tapi butuh respons dari kita. Iman yang tulus kayak di Efesus 2 ayat 8-9 itu.
Ada peringatan juga sih soal bahayanya ngerasin hati sama panggilan Tuhan dan pentingnya kelahiran baru. Yang Yesus bilang di Yohanes 3 ayat 3 itu syarat mutlak buat masuk kerajaan Allah. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kematian Yesus itu bukan cuma tragedi biasa, tapi ini puncak dari rencana penebusan Allah, ditandai sama kejadian alam yang dahsyat, robeknya tabir, terus ada pengakuan iman dari orang yang nggak disangka-sangka. Dan kesetiaan para perempuan itu jadi teladan penting juga ya. Tepat sekali. Nah, dari situ, analisis di materi ini ngasih panggilan yang jelas buat kita hari ini. Yaitu, merespons anugerah ini dengan sungguh-sungguh. Benar-benar dari hati, bukan cuma ngaku di mulut aja, tapi ya pertobatan, penyerahan diri total, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita. Semuanya deh. Dan pengingatnya, waktu anugerah ini ada batasnya loh. Kayak kata 2 Korintus 6 ayat 2, hari inilah hari penyelamatan itu. Jangan ditunda-tunda. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang bagus dari materi Anda buat kita renungkan masing-masing. Pertanyaannya gini, apakah Anda sudah sungguh-sungguh pakai waktu yang Tuhan kasih ini buat mengasihi Dia secara total? Jangan sampai kesempatan berharga ini lewat gitu aja. Ya, coba deh direnungkan.